Yo, silakan. Nanti dipresentasikan ke depan. Ada perwakilan nanti dari kelompok mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ini kelompok hidung. Hidung. Ini kelompok hidung ini pemenang juara ya. Ini kelompok mata ya. Nah. Oke ya. Kelompok kulit. Kelompok lidah ini.
Sudah belum? Sudah. Nah, baik. Kita yang lain menyimak ya. Walaupun kelompoknya bukan, tapi kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kalian yang mewakili dari kelompok mata. Silakan kelompok mata. Maju ke depan. Mana kelompok mata satu orang atau tiga-tiga semua ada apa-apa. Boleh langsung ke sini. Agak kencang nih suara naik biar ini. Karena fungsinya untuk melindungi mata dan menurunkan cahaya masuk ke mata. Dua, lensa mata fungsinya untuk membiasakan cahaya yang masuk ke mata. Tiga, ia berfungsi untuk mengatur pusat fungsinya pupil. Empat, retina sebagai tempat berbentuknya bayangan. 5, syarat mata untuk meneruskan substan dari mata ke otak. Oke, tepuk tangan dulu. Kenapa mata? Yang lain ada yang ditanya untuk penjelasan kelompok mata? Ada? Tidak ada ya? Insya Allah jelas ya? Sekarang kita ke kelompok pendengaran atau kelompok telinga. Silakan perwakilan dari kelompok telinga. Nah. Kelompok telinga, silakan dijelaskan dari fungsi tiga macam fungsi telinga ya. Silakan. Telinga bagian luar terdiri atas fungsi telinga luar yaitu menangkap bunyi. Dua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah disusun atas tulang mancung, tulang landasan dan tulang sangguli. Telinga bagian dalam, pada telinga bagian dalam terdapat alat pendengar dan alat keseimbangan. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan. Ini dari kelompok ataupun kelompok telinga ya? Kelompok telinga. Mana bagian telinga? Nah, itu telinga kiri atau kanan? Kanan. Sebelahnya telinga? Kiri kanan. Ada yang ditanyakan dari kelompok telinga? Sudah jelas ya? Ya, nanti kita bikin PR ya untuk dikumpul di minggu depan. Silakan duduk untuk kelompok telinga. Tepuk tangan dulu untuk kelompok telinga. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok pembau atau hidung. Silakan kelompok hidung. Nah, kelompok hidung. Cepat tepuk tangan untuk kelompok hidung. Kelompok hidung, silakan jelaskan masalah pembau. Pembau biasa kita gunakan untuk mencium bau-bau di sekitar kita seperti bau wangi bunga, wangi minyak wangi, udara segar dan bau-bau lainnya. Di dalam organ hidung, selaput, lendir, rongga hidung yang di dalamnya terdapat seliput pembau. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok pembau? Tidak ada. Kelompok pembau sama dengan kelompok hidung. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Kelompok pembau. Kelompok hidung ya. Kelompok yang tidak tepat. Silakan menampilkan pengamatannya mengenai indera pengecap ataupun lidah. Indra pengecap kita adalah lidah. Biasa digunakan kita untuk merasakan suatu makanan seperti manisnya permen, pedasnya cabai maupun lezatnya pizza. Nah,
Itu penjelasan dari indera pengecap ya. Sudah jelas yang dijelasin ya kan? Sudah ya? Indera pengecap adalah Lidah. lidah selain untuk berfungsi mengecap makanan juga untuk berbicara. Tepuk tangan dong untuk kelompok lidah. Silakan duduk. Yang terakhir yaitu kelompok peraba ataupun kulit. Silakan. Bagian dalam yang berfungsi untuk menerima rasa dua bagian luar tersusun atas kulit amia atau sel-sel mati yang mudah terlepas. Itu penjelasan dari indera peraba. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sudah paham ya? Sudah paham. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok peraba ya. Silakan duduk. Terus kita menuju ataupun ke materi selanjutnya. Ke soal, kita akan mengerjakan soal. Kalau tadi berdiskusi, soal ini berbentuk gambar ya. Berbentuk gambar, kalian mencocokkan di mana kepalanya, di mana telinga, di mana hidung ya. Garisi dengan pena dan mistar ya. Paham? Mau bagikan ya. Ya, dibikin nama ya, biar tidak tertukar. Nanti kita bahas satu persatu, benar atau tidakkah pemasangan kalian antara gambar dan indera. Sudah ya, itu. Kasih nama di atas, nama kelompok mata, misal kelompok hidung. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Biar adil semua mengerjakan. Misal kawan satu tadi menyocokkan kepala, nanti kawan lainnya menyocokkan hidung, seperti itu ya. Jangan sendiri. Jangan sendiri ya. Dicocokkan. Misal kayak ini, garis kepalanya di sini. Nah, telinganya kemana? Paskan di telinga. Nah, hidungnya paskan di hidung. Bergantian. Ya. Dengan kawannya. Boleh cocokkan tangan yang mana?
Baik, sudah? Sudah. Nah, sudah ya. Coba dipegang mana? Kalau sudah. Ini mana nih? Ini kelompok kita ya. Kelompok tiga. Ini ini kelompok kelima. Sesuai. Sesuai ini lah, yang dulu sudah sesuai, sudah pas.
Mana ini kelompok hidung ya? Kelompok hidung. Kelompok hidung. Ini sudah pas, ini sudah sesuai ya dengannya hidung. Ini kelompok mata. Kelompok mata ini sudah cocok ya. Oke. Mana lagi? Mana? Oke, anak-anak coba tepuk semangat. Oke ya. Sekarang ada pertanyaan individu ya, masalah materi kita ya. Boleh tunjuk tangan, boleh juga. Nanti kalau tidak ada yang tunjuk tangan, bapak tunjuk ya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa boleh tunjuk tangan ya. Nanti dapat hadiah kalau benar. Biar membuat kita semangat ya. Pertanyaannya ya. Apa fungsi dari kornea? Kornea fungsinya untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya masuk ke mata. Oke. Benar. Terus dengarkan pertanyaan selanjutnya ya. Telinga bagian luar, jelaskan telinga bagian luar. Oke. Baik. Terus untuk indera pembau. Indera pembau. Sebutkan tadi kan dengar, di materi indera pembau ada bau-bau yang disebutkan. Yang disebutkan di materi ya, jangan sebutkan bau yang lain ya. Yang ingat, silakan. Ada 1, 2, 3. Ada 3 bau yang disebutkan di materi tadi, bukan bau yang di luar. Silakan. Apa? Indera pembau. Bau akhirnya alami dan bau udara segar dan bau bunga. Oke, benar ya. Terus indera pengecap. Sebutkan yang ada di materi indera pengecap tadi. Lain dari kelompok, boleh jawab. Lain dari kelompok indera pengecap boleh. Kalau teringat jawabannya silakan. Angkat tangan. Lidah terbagi menjadi beberapa bagian, ada yang rasa pahit, asam, asin, manis, dan rasa-rasa yang terdapat pada lidah tergantung warna-warna yang terlihat seperti gambar. Oke ya. Terus indera peraba. Indera peraba. Bagian dalam. Indera peraba bagian dalam. Tersusun atas jaringan lemak, menurut kering, pembuluh darah yang berfungsi untuk menerima rasa. Terus bagian luar. Tersusun atas kulit, alias atau sel-sel mati yang mudah menghasilkan. Oke ya.
Jadi itulah ya penjelasan dari materi kita pada hari ini. Sekarang untuk pengerjaan PR ya, buat tulis di buku masing-masing. Soalnya Bapak sebutkan saja ya untuk PR ya. Untuk PR tulis di buku masing-masing, ada 5 soal nanti untuk dikerjakan di rumah ya. Sudah siap? Tulis ya. Sebutkan bagian dari panca indera. Salah satu. Sebutkan bagian dari panca indera. Sudah? Nomor 2, apa fungsi dari mata? Fungsi dari mata ya. Sudah? Sebutkan bagian dari lidah. Ada tadi kan? Bagian dari lidah kan? Ada 4 tadi. Ada rasanya tuh, ya. Itu. Soal selanjutnya, soal berapa? 3 ya? 3. Tadi 3 kan? Sekarang 4. Sebutkan fungsi hidung bagi manusia. Fungsi hidung bagi manusia ya. Sudah? Soal nomor 5. Sebutkan 2 bagian kulit. Ada kan materi kita tadi? Ada kan? Ya. Ada. Sudah? Jadi itu untuk PR ya. Jadi Pak simpulkan terlebih dahulu untuk panca indera ya. Panca indera itu tadi yaitu terdiri dari 5. Terdiri yang pertama kedua, ketiga, keempat, 5 kulit. Jadi panca indera yang berada di tubuh kita masing-masing, kita semua ada ya. Itu ada 5. Sudah kita pelajari dari awal sampai ke akhir ini ya. Jelas? Jelas tidak dari materi yang disampaikan? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Jadi dipelajari